Saya sendiri jadi wakil ketua pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kedunguni. Bapak mertua saya dulu itu ketua Dewan Suro PKB. Iya. Ibunya mantan ketua Muslimat. Jadi kalau bahasa orang dulu itu birune yo keleng, ijone keleng. Iya. Nah. Setelah melewati perjalanan panjang untuk negosiasi yang schedule, akhirnya kita menemukan waktu yang tepat untuk salah satu bidang tamu kita pada siang hari ini di podcast Mandu, nggak podcast, nggak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Alhamdulillah kelihatannya sehat ini. Alhamdulillah. Ibu Fatiana dan Bapak Haifan. Ini the legend love story of Semandung. Dari itu dulu Bapak sama Ibu satu kelas atau saya kakak kelas. Kakak kelas Ibu Fatiana adik kelas. Terus terjadi sebuah percikan di dalam lubuk hati yang paling dalam. Kok bisa jadi suami istri? Ini alhamdulillah. Dan Bapak Haifan dan Ibu Fatiana itu adalah salah satu kisah cinta yang di dalamnya itu ada unsur unsur apa ya Pak ya? Hobi yang sama. Hobi dan profesi yang sama. Betul. Dulu kan Bapak Haifan itu ada di OSIS juga ya? Waktu sekolah. Begitu juga dengan Ibu Fatiana. Tapi kita beda, Mas. Beda apa? Beda. Kalau saya itu lebih ke olahraga. Lebih ke olahraga. Kalau istri ke seni. Ke seni. Iya. Olahraga dan seni. Iya. Jadilah senam aerobik. Dari musik digabungkan sama seni jadi senam aerobik. Ini katanya kan memang dulu itu, kalau saya sudah lama kenal Pak Haifan. Pak Haifan itu adalah sosok yang saya idolakan dulu. Waktu saya SMP Pak, saya dulu kan sering nonton bola voli dulu. Waktu Pak Haifan itu masih muda, sekarang juga masih kelihatan muda sih. Sama ya? Masih muda ya. Saya dulu juga sih. Iya. Kalau lihat Pak Haifan voli. Iya, sama kayak menurut Bu Eko juga dan yang lain kan Bu Fatiana itu adalah salah satu sosok The Flower of Semandung katanya. Wah, paling ayu dewe. Nyanyinya juga bagus ya, Pak ya? Ya, gini Mas. Bu Nana itu masuk sini itu sudah bawa nama. Sudah bawa nama. Bawa nama. Dari mana? Dari SMP Wonopringgo. Karena dulu masih sedikit drum band. Masih sedikit drum band. Kebetulan beliau adalah mayoretnya. Mayoret, ya. Jadi masuk ke sini itu ya sudah bawa nama sendiri. Sudah ngetop lah waktu itu. Makanya saya agak ini apapun yang terjadi. Iya. Dan juga sama dengan Pak Haifan tentunya ya. Itu kan dhuwur, ganteng, putih, olahragawan gitu ya Bu ya. Makanya kejadian itu pertama Pak Haifan suka sama Bu Nana itu katanya pas ada event apa gitu. Pertama kita bahas love story dulu. Oh, kalau cerita love story. Tapi ini adik-adik jangan ditiru ya. Iya. Cuman cerita saya aja. Kami dari SMP, Pak. Dari SMP. Jadi masuk sini itu sebetulnya sudah bahasa dulu itu sudah jadian. Beda tapi ini sudah planning. Enggak, sudah jadian. Cuman model kayak dulu itu enggak model seperti sekarang. Kalau dulu jarang ketemu. Ya kebetulan di sekolah itu dulu pakainya surat, Mas. Surat. Iya. Itu sampai zaman saya Pak masih pakai surat. Ya. Sekarang kan pakainya WA ya. Instagram, Facebook, Instagram. Itu. Sempat minta fotonya nggak Pak di surat itu? Kan biasanya ada NB minta fotonya 4x6 itu. Biasanya seperti itu. Lah, dulu memang modelnya kayak gitu. Ya, kita ikuti model yang seperti itu. Jadi tapi di SMA ini ya saya berkali-kali masuk BP. Iya. Dipanggil BP terus nggak boleh pacaran di sekolah. Padahal saya nggak pernah pacaran. Ya namanya anak yang lain boleh ketemu, kok masa saya nggak boleh ketemu kan gitu. Padahal kan waktu istirahat kan jajan ya. Nah ini kalau kebetulan
Bu Nana ini jajan, saya jajan, wah panggil deh sama Bu Endah PP. Bu Endah, waktu itu masih Bu Endah. Masih Bu Endah. Bu Endah. Sama Bu siapa? Warniti. Bu Warniti. Aduh, berkali-kali ya. Sudah senior semua. Iya. Bahkan saya pun nggak hafal itu. Tapi Terus itu langsung direspon luar biasa. sama Ibu Fatiana waktu itu. Oh gini, kalau sedikit ya. Iya, iya. Kalau saya itu kan termasuk ayah saya itu kan keluarga yang maksudnya sangat tidak boleh sebetulnya untuk itu. Tapi memang ini cerita hanya sebagai spirit ini aja supaya kita ini juga ya hati-hati tetap. Jadi dulu saya juga kenalnya alhamdulillah baik-baik. Jadi saya di rumah Pak Evan memang main ke rumah begitu. Sama katanya orangnya juga ya sebenarnya ngantar orang yang katanya mau seneng sama saya gitu. Oh gitu. Tapi dalam hati iya. Tapi diserobot Pak Evan duluan gitu. Oh iya. Jadi gitu kan. Tapi ya itu perjalanannya seperti itu dan saya biasa aja kalau kenal ya karena masih umurnya juga kita biasalah masih anak muda gitu. Jadi bapak saya memang ya saya alhamdulillah sekali hidup di lingkungan yang juga ada filternya, maksudnya meskipun kami ini bahasanya kalau anak-anak wah pacaran tapi ya kita sangat ini sama orang tua. Itu saya setiap main kemana itu sangat ini Mas, sangat diperhatikan sama orang tua. Jadi keluar malam saja itu saya tidak boleh. Ya meskipun kalau sekarang kan sepertinya wah sudah lain sekali ya. Kelihatannya kok keseluruhan kayak gitu memang Bu ya. Iya saya mau beli buku saja. Iya. Mau beli buku saja misalnya di Kedung Muni ya. Itu kakak saya yang cowok harus nganter. Asik ini Takut berarti. nanti mungkin saya janjian sama Pak Ivan gitu. Mungkin aja gitu tapi setelah saya sekarang menjadi orang tua memang luar biasa memang didikan. Jadi saya terapkan juga ini. Oh ya, berarti dulu memang media alat komunikasi kan belum begitu kayak sekarang ya Pak. Pakainya titip sama surat. Surat. Kadang-kadang sama yang kerjanya. Dulu ini keluarganya Pak Ivan ini kan kerajinan emas, banyak karyawan. Nah karyawan itu ada yang tetangga saya, itu suka ngasihin suratnya Pak Ivan ke saya, nanti saya titip balas, supaya gitu asik sekali. Surat. Iya betul. Itu suratnya udah dikirim ke kantor pos dah. Kadang-kadang. Nanti kalau yang terima Bapak gimana? Nah itu makanya saya paling ada rasa takut juga itu. Tapi belum musim pakai wartel gitu, telepon-teleponan ada. Belum. Jadi benar-benar gerakan wartel bawah tanah ya Bu. Tahu nggak Mas sekarang Mas? Dulu waktu saya SMP ngirimi surat terus itu, ternyata Pak Posnya sekarang tetangga saya. Oh iya. Jadi memori. Waduh. Ramai jadi tahu. Sudah sepuh banget berarti Pak Posnya Pak. Udah pensiun. Iya. Jadi sering mengingatkan Mas Ivan nggak kirim surat lagi. Dan sekarang ternyata sudah dikaruniai berapa? Anak berapa? Satu. Cewek cowok. Alhamdulillah satu. Alhamdulillah. Istri. Perempuan. Oh, sekarang masih kuliah atau kuliah kuliah di UII Yogyakarta. Di Yogyakarta. Fakultas Hukum. Berarti masih satu. Masih satu yang cewek. Karena Bapak sama Ibu adalah profesi yang sama. Tapi sekarang Pak Ivan sudah purna berarti. Sudah purna. Dulu kan juga DPC dari PAN ya Pak ya. Dan Ibu sendiri adalah DPC PKB. Iya. Itu ceritanya ada cerita menarik gak? Pertama kenal memang udah semuanya sudah masuk di anggota dewan atau belum? Jadi gini Pak. Menjelang itu ya. PAN PKB muncul itu tahun 98. Orde baru berarti. Kami menikah 99. Menikah 98. 98 akhir. 98 akhir. 99 itu kan pemilunya rame itu. Iya, Gitu. Saya ke PAN. Mertua saya Dewan Suro PKB. Iya. Nah, tahun 99 saya waktu itu menggagas Pawai Laskar. Pawai Laskar. Itu bentuk apresiasi kita turunnya anak muda dengan gaya yang berbeda dengan Laskar. Dulu namanya Pandowo. Ya waktu 99, 2000 sampai 2006 itu agak ngetren lah Pandowo. Iya. Tidak pakai blayer yang memekakkan telinga. Iya, pakai motor itu terus. Iya. Dengan motor yang rapi, pakaian yang rapi, dengan atraksi yang berbeda dengan yang sudah. Alhamdulillah kesini
banyak berubah. Dalam setahun 99 itu, itu menimbulkan banyak sekali laskar di Kabupaten Pekalongan, di Tegal, bahkan ya sampai Brebes. Ini luar biasa. Nah, tahun itu saya sudah dicalonkan. Tapi urut nomor. Tapi waktu itu saya nggak serius. Karena PAN waktu itu pakainya tes. Pakai tes, alhamdulillah saya masih di urutan atas terus. Tapi kan kebijakan partai selalu ada perhitungan tersendiri, namanya politik. Nah, saya nggak masuk. Tahun 2004 baru saya serius. Cuman saya tidak mewakili di Kecamatan Kedunguni. Dapil. Saya lewatnya Dapil 3 waktu itu. Dapil 3 itu Bojong ke Sesi Seragi. Alhamdulillah Allah menghendaki saya jadi, Allah meridhoi saya jadi. 2009-2014 saya manut orang tua. Orang tua minta saya majunya dari Kedunguni. Karena waktu itu orang tua masih sakit-sakit. Saya hanya bisa berbakti mengikuti kata orang tua saja. Jadi saya maju lewat Kecamatan Kedunguni, Wonopringgo, Buaran, sama Karangdadap. Alhamdulillah diridhoi Allah lagi. 2014-2019 ibu saya nggak meridhoi. Tapi saya terjang. Hasilnya saya tidak jadi. Bahasa wong dalan iki jungkel. Tapi waktu itu masih barengan sama Bu Nana? Ya bareng. Beda. Enggak, waktu itu belum. Beliau mendampingi saya terus. Bukan berbeda dari awal, bukan. Berbeda. Ketika saya jadi bendahara PAN di Kabupaten Pekalongan, namanya DPD PAN Kabupaten Pekalongan, beliau yang megang duit. Tapi 2014-2019 karena tidak diridhai orang tua, akhirnya saya terjang saja. 2014 ternyata saya nggak jadi. Nah, itulah makna dari saya ditunjukkan jelas. Ridho ilahi karena ridho orang tua. Dulu waktu Pak Haifan mau ngelamar Ibu Fatiana, itu kan mungkin ada sedikit pandangan orang secara umum kan, ini kayak semacam rival politik bisa, jatuh. Semacam beda bendera itu kan ada. Itu ada tantangannya atau memang langsung disetujui waktu itu? Waktu mau nikah? Waktu mau nikah, saya belum mau terjun ke partai. Belum. Tapi kalau secara ormasnya itu ya, bendera itu. Bendera keluarga itu sudah. Ini perlu diketahui, bapak saya itu ketua Muhammadiyah Kecamatan Kedunguni. Ibu saya ketua Aisyah Kecamatan Kedunguni. Saya sendiri jadi wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kedunguni. Bapak mertua saya dulu itu ketua Dewan Suro PKB. Ibunya mantan ketua Muslimat. Jadi kalau bahasa orang dulu itu birune yo keleng, ijone keleng. Nah, tapi saya Bismillah. Prosesnya langsung atau ada semacam kalau keluarga sih enggak ya? Bahasa biasa belakang. Kalau mengikuti itu sudah mulai luntur sih tahun 99 itu sudah mulai luntur. Kalau tahun 70 80 mungkin idealis enggak diizinin itu mungkin. Sudah berseberangan mungkin ya Pak. Itu ya. Itu berarti terakhir itu 98 sekitar. Berarti orde baru bener ya Pak? Iya. Betul. Menjelang kita sudah menikah. Reformasi itu. Reformasi 97. Itu kan 21 Mei ya. Kemudian Pak Habibie untuk mempersiapkan pemilu 99. Nah, saya 98-nya Oktober menikah dulu. Iya, berkali-kali saya diajak ngurusi partai enggak mau.
Mau kawin dulu, habis kawin pawe udah. Dulu itu memang kan waktu SMA belum ngurusi partai tapi ya Pak. Oh Belum. SMA belum. Kayaknya enggak ada juga. Cuman itu waktu kuliahnya aja aktif di organisasi. Kalau Bu Kalau sendiri? kalau partai itu kita sudah baru menikah itu baru ada partai itu Mas. Kan Bapak Dewan Suro itu setelah kita menikah malah. Tapi kalau Mas yang ormas itu memang Bapak NU, bapaknya beliau di Ormas Muhammadiyah lah itu memang sebelum kita menikah ya sudah memang dari sananya seperti itu. Sudah beberapa tahun kalau Ibu Fatiana sendiri di dunia politik. Ya secara tidak langsung kan saya dari kecil itu tidak terasa Mas. Karena memang orang tua saya itu hidup di lingkungan politik, bahkan beliau ayah saya itu setelah pasca saya menikah 98 itu sebagai deklarator Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene kan partai terbesar ya di Kabupaten Pekalongan ini. Terus tapi saat itu dilalah saya baru bersuamikan Mas Haifan. Kalau menjalin hubungannya kan sudah itu dulu masalah ormasnya, benderanya yang itu. Kalau ini parpolnya kan ada parpol baru itu kan 98. Setelah saya menikah itu waktu itu padahal ada Bu Hovifah Indar Parawansa di rumah saya, malah tidur di ranjang pengantinnya saya itu waktu itu sama Mas Haifan kan sare di tempat saya gitu kan. Itu artinya di dalam memahami hal semacam itu kalau saya pribadi sama Mas Haifan sih and fine ya sama keluarga juga, tapi di luar ya kita nggak apa-apa biasa aja. Terus ketika Mas Haifan itu saat itu yang memang lebih aktif di partai karena saya posisinya sebagai istri meskipun saya ini dari lingkungan waktu itu ya Bapak PKB ya saya nggak apa-apa, saya mengikuti suami, artinya mengikuti itu saya ndereke, beliau bertugas sebagai apa saya ndereke, dan bapak saya juga tidak memaksa saya harus waktu itu di PKB. Memang sempat karena bapak saya ini waktu itu harus siapa yang termasuk yang memutuskan siapa yang mau jadi ini di pengurusan. Kamu mau jadi apa apa bisa ilmu nih sing wis mau di opo sing arep diamalke gitu. Nek dadi ning PKB gimana? Bapak beliau pernah jadi DPR P3. Iya. Jadi sudah memang di gedung ini sudah terkenal. Keluarga politisi nih. Keluarga politisi. Kalau tempat kami enggak. Kalau kami ya pengusaha pengrajin lah. Pengrajin. Nah, sehingga darah itu ada yang mengalir ke istri saya ini. Makanya 2019 beliau diminta waktu itu Bupati Bapak Haji Asif Kolbihi untuk nyalon di PKB. Oh gitu. Tapi itu bersamaan enggak Pak dengan waktu jadi? Enggak, saya kan 2014, 2009 kan 19 kan enggak jadi nih. Iya. Pemilu lagi 2019. Nah, saya mau nyalon, saya dipanggil sama Pak Bupati waktu itu di Pendopo. Minta Bu Nana untuk maju di PKB. Iya. Ya nggak mungkin lah saya maju, istri maju di PKB, saya maju di PAN, nggak mungkin ini kan. Mungkin biar lebih antik kayak menyatukan dua insan dan dua perbedaan yang menjadikan Indonesia itu menjadi satu kesatuan RI. Salah satu Mas, salah satu yang memberi pertimbangan saya nggak boleh maju itu mantan Sekjen PAN, Mas Arief Rohman dari Pekajang. Kamu jangan maju, Nana saja. Oh gitu. Ya, di PKB itu. Tapi tetap ikut semua acaranya. Itu acara di PAN nanti ibu ikut, acara di PKB. Sudah. Kalau saya tahun selesai, 2014, 2015 pergantian pengurus PAN saya tidak masuk dalam jajaran pengurus. Saya sudah kembali ke Habitat. Habitatnya apa? Pengrajin emas ya sudah, pengrajin emas saja. Pure murni. Berarti memang yang satu kuadran kanan, yang satu kuadran kiri, yang satu. Tapi itu memang bukan karena kitanya yang ini Mas. Maksudnya mengalir seperti itu. Kan di politik kan seperti itu Mas kadang-kadang. Waktu itu Bapak Ivan enggak istilahnya ya enggak dipakai lagi ya sudah enggak apa-apa. Kan saya gitu kan. Waktu beliau kalah pun juga ya sudah enggak apa-apa, ini yang terbaik dari Allah. Jadi enggak ada rasa
pergi gitu gelone terus ditangisi terus enggak. Mungkin kalau beliau ya saya enggak tahu, tapi kalau saya menerimanya udah enggak apa-apa gitu. Bismillah. Itu selama 5 tahun itu terus menjelang 2016 ada kan itu 2014 Pak Ivan ini 2016 kan ada pilkada. Tapi saat itu Pak Ivan kan sebenarnya masih aktif di Partai PAN. Nah saat itu karena Pak ya kita itu kan kalau ada sosok-sosok yang mau memimpin kabupaten kan kita kan bisa menilai ya, maksudnya bukan berarti kita itu tidak suka sama A, B juga, tapi kita coba mana yang terbaik gitu. Apalagi di dunia politik kan ya gitulah juga untuk semangat. Nah hebatnya itu gini. Nah waktu itu memang kita bantu Pak Asip itu luar biasa. Maksudnya hati kita sesuai apalah semampu kita gitu. Dan kita saya saat itu juga tidak apa ya, aku besok dadi kayak ini enggak gitu juga. Jadi mengalir seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sudah kita ya biasa aja gitu Mas, enggak ada. Saya itu punya jimat satu hebat Mas. Sampai sekarang masih. Ibu saya. Tahun 2014 saya maju tidak diizinkan dan tidak diridhoi. Tahun 2019 ibu saya mengeluarkan izin dan meridhoi, tapi ke istri saya. Ke istri. Ke istri. Meridhoi tapi bojone wae sing melu gitu. Bojomu wae. Insyaallah maju dadi. Ibu saya bukan orang politisi. Suatu saat mungkin saya diizinkan sama ibu Pak biar jadi kepala sekolah. Oh enggak. Ibu jenengan. Itu ibu jenengan. Itu paling utama kayaknya. Iya. Itu luar biasa. Kalau ibu sendiri berarti ini kesibukannya masih sudah beberapa periode? Baru satu periode yang belum berakhir. Insya Allah nanti paringi selamat, berjalan lancar sampai 2024. Berarti Pak Ivan mengurus bisnis di rumah. Ya. Tapi di rumah posisinya kan tetap Pak Ivan presiden. Iyalah. Ibu Menteri Keuangan gitu ya. Saya pun begini Mas. Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangannya ya uang beliau, uang saya. Uang saya gitu ya Mas ya. Oh enggak guyon gitu. Ini kalau dengar istri saya ngotiru. Iya. Jadi apa ya saya ini ya enggak mau ngoyo tapi saya niatnya ketika saya ingat betul itu waktu saya ya diberi kesempatan beribadah haji itu ya Allah mudah-mudahan saya jadi manusia yang bermanfaat. Itu kan pasca Pak Ivan sudah enggak menjabat di DPRD ya. Terus ya itu jalannya itu setelah Pak Asmi itu enggak tahu juga diberikan jalan itu karena memang mungkin ya sudah ada bahasa ini orang Jawa turunan wis sekolah wong tuane ada didikan ya otomatis kita itu akhirnya sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal politik seperti itu. Meskipun dari keluarga saya sendiri, dari putra-putrinya bapak saya yang 14 ini, hanya baru saya yang di anggota dewan ini. Kalau dulu ada kakak ipar dan suami. Jadi malah dari keluarga bapak saya ini menantu-menantunya yang jadi dewan di tahun 2004 itu. Satunya PKB, satunya PAN. Mungkin kelihatannya Pak Ivan dan Bu Fatihah saja yang sosok yang berbeda ya. Satu keduanya sama di anggota dewan dengan beda bendera. Iya, betul. Dan mereka bersatu dari SMA 1 Kedungmuni. Ini flashback, Pak. Ada enggak kenangan waktu di SMA? Mungkin ketika jadi anggota OSIS atau jadi di kemah itu waktu ketemu sama Bu, itu ada kenangan-kenangan menarik dulu pertama kesan di SMA Kedungmuni atau guru yang paling galak atau apa itu yang bisa diceritakan sama kita dulu. Ya. 91 nggih, Pak? Berarti. Saya lulusnya lulus 91 Mas. 91 92 kan selisih 1 tahun. Oh iya, di kelas. Iya. Saya dulu dari Pak Ivan dulu. Yang pertama itu dulu tuh ini kan saya masuk sini tuh agak-agak baru. Olahan belum lama ini, baru 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun. Tanahnya masih ini ya, masih dulu. Itu kalau hujan itu banjir. Banjir sama Kedungmuni. Sama Kedungmuni banjir. Dulu banjir. Iya, enggak. Sekarang masih banjir juga Pak, yang belakang. Belakang polinya. Itu enggak kadang-kadang musim hujan itu enggak pernah ada upacara itu. Asik itu enggak pernah ada upacara itu. Asik malah kan. Dongannya banjir terus sih, Pak. Tapi saya juga mengalami kayak sekolah-sekolah ya kelas anak bawang itu.
Masa sekolahnya sore kayak gitu. Ya, oh, waktu itu masih sekolah sore? Wah, sempat sekolah sore. Sempat sekolah, tapi sudah ada sekolah pagi. Kelas 1 saya sekolah pagi. Di sini? Iya. Ruangannya kan belum cukup. Oh, belum cukup. Perpindahan dari SMA. Nah, itu sempat mengalami sekolah sore. Sekolah sore. Berangkat siang, aduh ngantuk-ngantuk. Itu karena 2 shift atau memang banjir, Pak? 2 shift. Memang 2 shift. Selama setahun ya. Jadi sini itu SMA sini itu awal berdiri langsung banyak peminatnya, luar biasa ini, luar biasa. Nah kalau guru yang sang palnya kita kenal itu, yang pertama pasti wali kelas Bu Eko. Bu Eko wali kelas Bu Eko. Iya Bu Eko itu kalau saya habis dipanggil guru yang galak, yang ini ya kita curhatnya sama Bu Eko. Jadi tempat dulu itu tempat Bu gimana sih Bu? Lebih ke bimbingan konseling gitu ya. Kalau sekarang kan namanya curhat. Curhat. Kalau dulu ngadu sama ibunya. Ngadu. Nah, Pak Kosmogo itu saya berapa kali tuh dipotong aja sama Pak Kosmogo gara-gara rambut. Dulu waktu main volley itu masih gondrong juga ya Pak ya. Kan dulu kan ngetrennya gondrong. Oh, iya. DPR gondrong gitu. Waktu itu juga masih, tapi porsi badan juga kayaknya masih ideal kayak dulu Pak ya. Saya dulu nonton Pak Ivan itu saya SMP loh. Apa ya? Iya nonton. Wah, kayak siapa yang main putih ganteng. Ivan itu Kedunguni gitu ya Pak ya. Dulu waktu itu kan masih ada lapangan di Paesan itu. Oh ya. Sekarang jadi lomba. Rumah ya Pak ya. Udah dipakai rumah. Banyak lomba dulu ya. Kalau Bu Fatiana dulu kan penyanyi katanya. Enggak penyanyi juga sih. Pokoknya yang seringnya di sekolah aja. Sekolah kalau ada apa. Event. Kalau event juga enggak jarang ya. Kecuali ya Agustusan. Kadang-kadang Pak Camat manggil sekolah ini disuruh ngisi acara nyanyi. Kalau jadi protokol enggak pernah? MC aja, otodidak aja biasa kadang-kadang. Tapi enggak ini juga. Maksudnya enggak dalam acara sing gimana. Paskibraka paling ikut. Paskibra. Pak Ivan juga dulu katanya juga pernah ikut Paskibra. Oh, tapi dia pingsan. Dia pingsan ya. Oh, ikut Paskibra terus buatan pingsan. Saya gitu kan. Disuruh. Jangan yang nolong. Dulu pernah jadi Paskibra di sini atau di kabupaten? Saya di kabupaten. Dulu kan kalau SMA Kedunguni Paskibrakanya itu di depan kecamatan sini, depan sekolahan ini, lapangan ini. Jadi upacara se-kecamatan Kedunguni di Sydney. Kalau saya kabupaten itu dulu. Nah, kalau istri saya pernah se-kabupaten. Oh, di kabupaten, paski kabupaten. Kalau saya latihan aja, Mas. Sudah. Karena saya nggak suka. Gitu. Iya. Padahal dia olahragawan ya. Jadi Pak nggak kuat Pak, mau semaput nggak kuat. Lah kayak tentara, 1, 2 terus kayak gitu. Ini apa ini? Makanan apa? Oh, iya. Yang tembus sampai kabupaten Bu Nana. Sampai jadi pas bawa bendera waktu itu. Ini dulu kan meskipun perempuan tapi itu pengibar bendera. Waktu itu kalau sekarang kan sudah dialokasikan di Kajen. Untuk kalau dulu masih di Pekalongan Kota atau enggak di sini. Waktu kabarnya diambil di sini. Di Kedunguni. Iya. Belum ada juga taman untuk gitu masuk ya? Provinsi kan ada seleksi ya namanya itu seleksi ke Semarang Provinsi untuk dites lari. Kalau Agustusan sini luar biasa Pak. Karena upacaranya tidak di Kajen. Iya dulu kan. Bupatinya di sini. Bupatinya di sini. Waktu itu Pak Supardi. Upacaranya di lapangan sini. Jadi dari pendopo yang Nusantara itu ke sini ke Kajen Kedunguni yang diambil untuk tempatnya. Berarti secara tidak langsung memang sudah satu visi ya antara bapak sama ibu. Seneng pada bayi yang bendera gitu. Walaupun orang dipaksa diseneng gitu. Kalau Ibu Nana sendiri itu di DPR itu di komisi apa Bu? Saya di komisi 4. Komisi 4. Iya. Itu kaitannya sama membidangi kesehatan, terus pendidikan, Dinporpar itu kan ya untuk olahraga dan pariwisata. Sedikit untuk tenaga kerja tapi sedikit itu banyak sekali. Kalau kaitannya yang dengan dunia pendidikan khususnya untuk kita yang ada di Semandung juga kan pengen dengar konsep di program pendidikan itu apa aja Bu biasanya? Kalau program pendidikan itu kan kalau SMA itu kan sekarang kan itu ikutnya provinsi ya soalnya sekarang. Jadi makanya sebetulnya kemarin itu kan waktu saya juga ini belum awal-awal itu kan ya saya ini kan
alumni SMA Kedunguni ini pernah suatu kali juga ada terbersit gitu kan, saya memberikan salah satu, ternyata SMA Bu ini nggak bisa, ini masuknya provinsi. Oh begitu. Jadi untuk program yang bisa terlihat dan sudah terrealisasi kalau tidak salah ya, itu ya macam bantuan PIP itu Pak. PIP program Indonesia Pintar, ya memang bukan dari aspirasi saya langsung, ini dari aspirasinya Pak Bisri Romli, ini dari sama-sama dari Dewan PKB juga, yang kebetulan beliau sebagai anggota DPR RI di Dapil sini. Jadi beliau memberikan kesempatan kepada yang belum mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar itu, untuk bisa diusulkan sama PIP. Nah itu saya rangkul warga semua yang membutuhkan, maksudnya saya umumkan, pokoknya saya itu berusaha kalau ada info yang bermanfaat untuk warga, khususnya warga tidak mampu, apalagi masalah pendidikan, masalah sekolah, masalah mau kuliah gratis, itu saya sangat sangat responsif sekali. Jadi saya mau capek mau apa saya bantu. Alhamdulillah itu selain KIP, PIP untuk anak-anak sekolah angkatan SMP, SMA, SD itu sudah masuk kuliah juga itu kemarin 53 anak tanpa beasiswa, tanpa biaya. Jadi masuk dalam kuliah tanpa bayar itu. Jadi aspirasi beliau Pak Bisri, ya saya yang nyari. Dan sekarang juga kan sekolah kan lebih dimudahkan. Iya, dengan free betul. Free biaya terus dan sebagainya. Tapi kan akhirnya sedikitnya ada sedikit kesulitan di sini. Kayak seperti kayak dana bos ya Bu ya. Iya, betul. Kan itu kan digunakan untuk operasional. Padahal kita sendiri kan sekarang sekolah sudah gratis. Yang sulit itu kadang kalau kayak dulu kan waktu kita masih bayar gedung dan sebagainya itu kan buat operasional, contohnya untuk pembangunan sekolah dan sebagainya itu masih gampang. Kalau sekarang karena gratis kan, itu akhirnya, kita ada harus juga ya. Iya, ada sisi positif, ada negatifnya. Jadi ya kita mungkin harapannya mungkin kayak, aduh ini gimana lagi ya untuk menyiasati bagaimana alokasi dana yang tepat untuk pembangunan atau ini untuk sumber daya manusianya. Kadang itu susahnya di situ. Dan ini pertanyaan terakhir Bu, dari yang kita sampaikan tadi, pesan dan kesan ya untuk alumni Semandung dari 85 sampai sekarang atau adik-adik yang masih sekolah, kira-kira dari Pak Evan dulu mungkin. Ya. Yang pertama untuk adik-adik yang saat dulu ini masih sekolah, masih kuliah, itu pesannya satu, tuntut ilmu saja, cari ilmu saja. Nanti tahta, harta, wanita kau akan dapat dengan bermodal ilmu. Tuh. Jadi kuliah aja, kuliah mau belajar apa, pokoknya intinya itu tuntut ilmu. Nanti kau akan dapatkan semua. Untuk yang satu angkatan? Untuk yang satu angkatan teman-teman. Kalau angkatan saya masih sering kumpul-kumpul. Oh ya. Masih sering kumpul-kumpul, kebanyakan yang laki-laki lah. Angkatan senior lah, 85 sampai 85, 80. Sampai kemarin ya, 2000-an. Ini tolonglah. Ini sekarang ini bahwa saya melihat gedung pertemuan ini lagi kembang kempis ini yang dibangun sekolahan ini, karena sekolah tidak boleh memungut biaya dari orang tua ya, wali ya. Ini kan teman-teman kita tuh yang lulusan alumni SMA Kedunguni itu luar biasa. Banyak yang sukses. Baik pengusaha, terus ada Mas Safruddin, ada Mas Wanda yang dari pengusaha. Kalau dari ASN kepegawaian ini ada Mas Julian Akbar yang sekarang sekda, itu jabatan tertinggi itu, kepala ASN pegawai negeri se-Kabupaten Pekalongan.
itu bahasanya itu orang nomor satu. Iya. Itu baru angkatannya jenengan ya. Itu yang lain itu adik kelas itu. Kan lebih banyak lagi dari 85 sampai 2000. Yang kita mungkin belum tahu juga ya. Kalau dari Ibu Fatiana. Iya. Ya, pesan-kesan. Ya kalau pesan untuk adik-adik, nah, ya umuran anak-anakku ini biasa ya. Ya tetap itu satu tadi, menuntut ilmu tanpa melupakan ya ibadah sesuai agama masing-masing ya. Terus taat kepada kedua orang tua. Jangan sampai tidak taat kepada orang tua. Terus nanti kalau udah sekolah, udah menuntut ilmu jangan sombong, pokoknya tetap merendah, tetap andap asor sama yang lebih sepuh, tetap menjaga, saling sayang sama teman-teman ini. Kita kenapa ya nanti akan merasa kita kalau punya musuh sama teman itu nggak enak sama sekali. Musuh satu terlalu banyak. Musuh satu itu sepertinya 1000 teman terus sedikit. Iya. Betul. Itu nanti kita kalau udah lulus itu senang sekali menjalin komunikasi, masih jalan. Sekarang itu kan kalau musim WA kan jadi ini semua ya. Kalau terus itu pokoknya semangat belajar dan belajar, tugasnya diselesaikan. Mudah-mudahan nanti yang menjadi semangat seperti ya kakak-kakak kelas, adik-adik semua ini yang barangkali masih diberi kesempatan melalui bidangnya masing-masing. Ada yang wira swasta, sukses itu kan semua buah dari ketekunan, dari usaha. Tidak ada yang namanya duduk berpangku tangan terus bisa berhasil, nggak ada ya. Ya memang semua Allah. Terus ada yang mungkin di bidang itu jadi PNS atau barangkali pejabat daerah. Ini kebetulan kalau saya saat ini bisa diberikan kesempatan sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan juga semua satu ya Allah semua. Tapi juga itu saya kira Allah melihat saya dari kecil sudah terbiasa kegiatan hal semacam itu, jadi otomatis seperti mengalir begitu dan akhirnya sampai meskipun saya tidak merasa bahwa ini adalah segala-galanya saat ini, saya tetap menjadi ya biasa-biasa saja, terus berusaha semaksimal mungkin dengan jabatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, membawa kita sendiri, membawa nama harum orang tua, keluarga, sekolah yang pernah kita singgahi untuk mengenyam pendidikan seperti di SMA Kedung Uni. SMA Kedung Uni itu kalau saat ini sudah luar biasa kalau saya lihat, betul-betul luar biasa, banyak mencetak ya anak didik kita, banyak anak didik dari SMA Kedung Uni. Kalau saya lihat ada, ya itu tadi seperti disebutkan Pak Evan, sekarang ada yang sudah menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Pekalongan. Itu Pak Sekda. Kalau di ASN kan gitu kan, bukan bupati. Kalau bupati kan nomor 1 tapi pejabat publik itu. Kalau pejabat pemerintah itu nomor 1 itu Sekda itu. Nah itu adalah alumnus SMA Negeri Kedung Uni, Pak Yulian Akbar. Alumnus yang lebih sepuh atau angkatannya jenengan itu masih itu junior itu adik saya ya, kebetulan juga masih saudara itu, keponakan dia. Diajak atau kesan itu untuk teman-teman seangkatan. Oke, ya. Untuk teman-teman seangkatan saya, kakak maupun adik ya. Ini sekolah kita ini kan memang dalam situasi sekolah yang sekarang itu memang untuk administrasi segala macam itu sudah banyak dibantu sama pemerintah. Terus pada akhirnya akan berefek juga pada kebutuhan-kebutuhan sekolah yang memang ada yang tidak boleh dibantu oleh siswa sendiri, dari tidak boleh memungut biaya, nanti menjadikan ini ya nanti kan terkendala aturan-aturan seperti itu. Tetapi kita sebagai alumni SMA Negeri Kedung Uni ya mari barangkali yang alhamdulillah diberikan rezeki yang longgar, diberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Ini kebetulan SMA Negeri Kedung Uni masih ada sebuah bangunan yang belum terselesaikan ya. Yang mungkin mari bisa saling bantu. Saya sama teman-teman semua yang nanti mungkin ada kelebihan, mari kita bantu sama-sama ya, bersama-sama untuk supaya bisa untuk mensupport nanti bangunan ini supaya jadi lebih sempurna dari sekarang. Dan kita sebagai warga SMA Kedung Uni selalu terbuka bagi siapapun yang mau mampir. Itu terima kasih. Rekening dong. Nah nanti
broadcastnya kasih rekening. Oh iya, ada yang dari luar kota. Di bawah ini nanti di bawah ini. Ditulis di bawah rekening. Iya betul itu. Bisa disempurnakan. Di grup WA suatu juga. saat bisa untuk reuni tanpa harus pinjam gedung. Ya. Gedungnya kalau bisa juga bisa nggak ya disewa di sekolah itu bisa nggak? Bisa. Nah itu. Bisa. Jadi kan sekarang di gedung ini kan gedung juga sudah ya masih kurang juga untuk yang mungkin tingkat orang yang kebutuhannya butuh gedung tapi yang nggak terlalu mahal kan seperti itu. Jadi kan nanti kita coba untuk perbaiki gedung belakang dan kita gunakan untuk kepentingan operasional juga. Betul. Itu kayak lebih masuk itu kalau sudah bisa pakai aspirasi saya sudah enak Mas. Saya sudah ingat sekali itu SMA gedung tapi waktu saya ini terkait dengan provinsi yang harus ini ya. Tapi mudah-mudahan ada jalan lain ya Mas ya. Iya. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Haifan dan Ibu Fatiana bisa mampir di sini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu. Kita nostalgia ini. Nostalgia ya sama gedung ini ya. Walaupun bentuknya sudah sedikit berubah ya Pak. Jauh Mas, jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Gurunya juga jauh lebih ya kayak ginilah ganteng-ganteng. Oke, terima kasih dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kunjungannya Bapak sama-sama Haifan sama Ibu Fatiana dan semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa mampir di sini, semoga selalu berkah. Amin. Dengan berdua kita dari tim podcast juga mohon maaf bila ada banyak kata yang kurang berkenan atau gimana ya. Ini acaranya cuma guyonan sebenarnya. Kok jadi serius tadi ya. Saya jadi takut sendiri sampai bingung ngomongnya. Terima kasih dan podcast Madu podcast nggak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.